Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di kesempatan kali ini dan dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan dan segala bentuk ibadahnya, serta kita dapat diberikan untuk menjaga bangsa dan negara ini dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Dalam sejarahnya, nilai-nilai Islam sangat erat merasuk dalam rumusan Pancasila. Ideologi negara ini pun tak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, Pancasila dan hakikatnya. Memiliki multifungsi dan kedudukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak harus demikian. Bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam? Dalam pandangan Islam pula, Pancasila dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Dan dari segi objektif sendiri, yaitu sebagai dasar negara, maka sila-sila dari Pancasila harus dijadikan dasar, sumber dan jiwa seluruh pembuatan peraturan, perundang-undangan dan penyelenggaraan negara. Sedangkan secara subjektif, yaitu sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, falsafah hidup bangsa dan negara, maka sila-sila dari Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan untuk hari-hari selanjutnya. Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara maupun khalifah. Maka selanjutnya perlu menerapkan beberapa nilai Islam Pancasila. Nilai-nilai Islam yang bisa menjadi rujukan sebagai setiap sila dari Pancasila. Bagaimana setiap nilai-nilai Islam ini dengan sila-sila dari Pancasila, dan bagaimanakah Pancasila jika dilihat dari sudut pandang agama Islam? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu perspektif sila Pancasila dalam pandangan Islam. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, juga di ayat lain dan surat lain. Huwallahil lazi la ilaha huwa, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Surat Al-Hasr ayat 23. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan di atas 5 perkara, serta juga dalam kalimat syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dipersaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara. Al-Quran tidak ada keraguan padanya, tunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman pada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta mereka yang akan
adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 31. 1-5. Maaf. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling menzalimi. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 9, yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Juga Rasulullah pernah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Muttafaq alaih. Keadilan mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bahwasannya aku diutus menjadi Rasul tak lain adalah menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah akan otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesama. Pancasila merupakan ideologi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Manusia juga tidak pantas untuk berburuk sangka pada makhluk lain, apalagi menjelek-jelekkan mereka. Kita juga tidak boleh saling memata-matai dan mencurigai orang lain. Berlaku adil juga merupakan perintah Allah. Sangatlah berdosa jika kita melakukan sumpah palsu, bermain kata, dan juga berbohong. Bahkan Rasulullah pun juga tidak segan memotong tangan putrinya sendiri jika bersalah. Maka dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa dalam Islam berbuat keadilan kemanusiaan, kebersamaan terhadap sangatlah penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragama, bersuku, walau kita beragam, suku, agama, bahasa, dan ras, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, yang diperkuat dengan sabda Rasulullah, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Dan ada pula dalil serta hadis mengenai betapa pentingnya menjaga persatuan Indonesia ini, yaitu dengan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama, Al-Quran dan Sunnah Rasul Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Imran ayat 103. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan menyebabkan kamu menjadi gagal dan kehilangan kekuatanmu. Al-Anfal ayat 46. Bukanlah golongan kita orang yang menyerukan kepada kesukuan, dan bukan pula dari golongan kita orang yang mati karena membela kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, rujukan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubbul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman. Kiai Haji Al-Wahab Hasbullah. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan.
Untuk menjaga kelangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan. Dan dengan begitu NKRI akan terus terjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita ronda. Dan untuk yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sudut pandang Islam, kita seharusnya menjunjung tinggi musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka yang dengan cara yang baik. Demikian juga dalam surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun pula hadis dari Rasulullah tentang sila Pancasila 4 ini, yaitu telah bersabda Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kamu berdua sepakat musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pikiran dan sikap yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan, hendaknya lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Maka dalam hal ini, sila keempat dalam pandangan perspektif Islam sangatlah penting, karena Allah dan juga Rasulullah menyuruh dan mengajarkan kepada kita untuk mengetahui betapa pentingnya musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan. Karena dalam Islam juga mementingkan masalah musyawarah dan kebersamaan agar tercipta suatu keadilan dan tidak menimbulkan pro kontra bagi mereka semua. Dan yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dan dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Disahihkan Al-Imam Al-Abani dalam As-Syahihah nomor 779, betapa anjuran untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi seharusnya diperkuatkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah. Dalam hal ini kita dapat ketahui bahwa keadilan bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia sangatlah penting. Betapa tidak, karena dengan adanya sebuah keadilan, maka tidak akan tercipta suatu permusuhan serta pro dan kontra. Islam mengajarkan kepada kita untuk saling berbuat adil. Kita juga diperintahkan pula untuk berbuat kebaikan serta dilarang untuk berbuat dalam kemaksiatan. Begitu pentingnya kaitan Pancasila ini apabila ditinjau dari segi Islam. Ingatlah bahwa Pancasila tidak
tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, namun Pancasila ini adalah bagian dari Islam. Demikianlah, setelah memperhatikan orang tersebut pula, kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Dan kini persoalan yang dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya, namun konstruksi materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, marilah kita senantiasa untuk menjaga bangsa dan negara ini agar tetap terjaga kesatuan dan kesatuannya, serta menjaga ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.